husnul khotimah dalam keadaan beriman, bukan mati malam ini. Jangan salah. Kagak dikabul ketuhanian, kagak ada yang mati nah. Baik ya. Untuk mengambil keberkahan apa yang akan terjadi pada malam hari ini, mari kita ikuti beberapa keterangan yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Yang pertama, di dalam 1 tahun itu ada 5 malam yang sangat istimewa. Catat di HP, ketik. Ada 5 malam istimewa di dalam 1 tahun, di mana kalau kita berdoa, ya, kalau kita berdoa meminta, insya Allah doa permintaan kita cepat dikabulkan oleh Allah. Yang pertama, malam pertama itu adalah di setiap malam Jumat. Nah, di setiap malam Jumat itu insya Allah kabul. Ya, ada satu saat yang mustajab. Malam atau hari Jumat yang saat itu apabila kita berdoa cepat dikabulkan oleh Allah. Waktunya itu adalah dirahasiakan, entah itu sudah subuh, duha, atau saat-saat khutib naik mimbar, atau pada saat khutib membaca khutbah, atau menjelang maghrib akhir waktu setelah asar, ya, asar hari Jumat itu. Oleh karena itu kita harus cari terus waktu-waktu yang mustajab itu, malam dan hari Jumat. Malam Jumat malam istimewa. Malam yang kedua adalah malam Idul Fitri. Itu juga malam yang istimewa, malam kabul doa. Karena apa? Karena malam Idul Fitri itu kita ini biasa disibukkan dengan persiapan besoknya nak lebaran itu nah. Yang nyusun meja rempel lah, yang muat kue segala macam. Padahal malam itu malam kabul doa itu. Jadi tidak usah lagi nak ngagui STNK, tidak usah go, ya. Ya dia ini kan STNK itu, SIM segala macam itu. Yang jual minyak wangi boleh dibagi ke minyak wanginya, ya. Yang ketiga malam Idul Adha, nah, ya, itu juga kabul doa. Yang kelima, yang pertama tadi setiap malam Jumat, yang kedua, yang ketiga, yang kelima, yang ceramah siapa? Kan aku yang ngatur ini. Kakek balik lagi yang keempat. Nah, ya payung yang keempat. Memang jamaah ini galak merotes ini. Ya sudah kayak temeloi. Ya tes ya. Yang keempat yaitu malam Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam ini. Nah, dia malam ini. Makanya malam ini pengurus panitia Masjid Agung dan masjid-masjid yang lain mengajak jamaah untuk beramal, beribadah, ya. Bukan cuma sudah sholat maghrib baik, sudah sholat isya malam kita bermunajat kepada Allah. Allah itu paling senang mendengar suara kita yang merintih. Apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu kesempatan, ma min sautin ahabbu ilallahi ta'ala min sauti abdin muznibin taba ilallah fayaqul labbaika ya abdi salma turid. Ma min sautin, tidak ada satu suara yang dicintai oleh Allah, yang disukai oleh Allah, kecuali suara seorang hamba yang memiliki dosa dan kesalahan. Dia merintih kepada Allah, bermunajah kepada Allah, minta ampun kepada Allah, ya. Nah, jadi malam-malam kita minta ampun kepada Allah, terutama malam hari ini, seakan-akan Allah itu menyatakan
ya abdi salma turid, wahai hambaku, mintalah apa yang kau minta, nanti aku akan kabulkan. Nah, sebenarnya kita yang paling dekat kepada Allah itu adalah waktu malam. Waktu malam, sebab waktu siang nyari duit, berdagang, begawe, ya. Malam-malam itu hamba yang paling dekat kepada Allah itu adalah hamba yang pada waktu dia sujud terakhir di sholat malam. Hamba yang paling dekat kepada Allah itu hamba yang waktu itu sujud terakhir itu dia minta kepada Allah. Jadi kalau nak curhat, curhatlah kepada Allah waktu itulah nak. Makanya boleh kita minta berdoa dengan bahasa kita masing-masing. Tak perlu lah nak bahasa Arab nian, tak perlu lah nak bahasa hadis nian. Sebab background latar belakang kita ni beda-beda. Ya. Ada wong yang kepengen nak bahasa Arab nian, boleh kalau dia ngerti. Atau kalau dia nak bahasa Indonesia boleh. Atau diawali dengan bahasa Arab, sudah itu bahasa kita. Yang penting tata cara kita berdoa itu yang penting. Jangan langsung minta. Nah, ya, kita puji dulu Allah itu, kita puji dulu Allah ya. Umpamanya di dalam cara kita berdoa itu kita baca basmalah dulu, bismillahirrahmanirrahim. Puji dulu Allah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Terus kita baca sholawat. Baru kita minta. Nah, dia setelah susunan doa itu, tata cara kita berdoa itu, baru kita tutup sholawat lagi. Nah, itu tata caranya itu ya, cara kita berdoa. Jadi kalau nak susunannya itu dicontohkan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru minta. Nah, minta itu bahasa kita boleh, bahasa Arab boleh. Kalau yang bahasa Arab tuh Allahumma Rabbana itu ya. Nah, kalau nak baca Rabbana kita itu, bacalah Rabbana sebanyak-banyaknya. Waktu kita sholat dewean itu. Jangan waktu kita jadi imam. Nah, dia kalau kita jadi imam itu biasanya malak 3 Rabbana be jadilah. Itu ya. itu juga sujud itu kalau kita sholat dewean boleh 3 kali, boleh 5 kali, boleh 7 kali, boleh 9 kali bacaan sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Tapi kalau kita sholat berjamaah cukup 3 kali baik. Mak itu jadi imam atau makmum. Kalau makmum 3 kali baik. Jangan berlama-lama. Imam lah salam lah Allah ma'anta salam, kita masih sujud. Nah, salah itu miskomunikasi namanya. Atau imamnya yang lama. Tak boleh imam lama dia. Kita tidak tahu yang makmum ini apa dia punya penyakit pilek, apa flu ya. Kalau kita pilek, flu, sujud lama-lama tu meler itu. Nah, meler berangkat batal, ditahan ke tetap meler. Nah, itu namanya imam yang kurang bijaksana namanya itu ya. Jadi kita minta kepada Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim dan lain sebagainya itu ya. Boleh tak Pak Ustadz minta dengan bahasa kita, bahasa Indonesia? Boleh, tak apa-apa. Daripada kita bahasa Arab, Allahumma Rabbana segala macam, kita tak ngerti, malaikat juga bingung. Minta apa kau ni mang? Minta apa kau ni? Apa nak minta luas ke rezeki? Apa nak minta laris ke dagangan? Apa kau nak minta macam-macam? Apa nak kawin lagi kau ni? Nah, kakek. Jadi kita nak jelas permintaan tu dia, nak jelas. Malam ini malam nisfu Sya'ban. Kakek diterangkan, sudah sholat kita baca surah Yasin sama-sama. Sudah surah Yasin pertama kita baca doa yang dibagi oleh Junaid ini tadi ya. Kakek yang kedua baca Yasin lagi, doa lagi, baca Yasin lagi, doa lagi, dizikir dan lain sebagainya ya. Nah, setelah itu kita tutup dengan bukan, kamu tuh denger tidak? Tutup dengan sholat isya berjamaah. Nah, sudah itu baru kita terserah. Kalau ada yang nak ngajak makan, boleh. Kalau yang nak sedekah, boleh. Ya. Kalau ada yang nak magi ke
terserahlah pokoknya. Ya, ampau boleh, dia makanan boleh. Kagak dikoordinir oleh Mang Haji Yunus. Nah, dia kamu-kamu yang nak magi ke apa? Nasi apa martabak. Nah, itu namanya sedekah ruah. Sedekah ruah. Nah, sedekah ruah itu sedekah untuk arwah. Nah, mulai malam ini bahkan mulai awal apa? Awal bulan ini tadi, bulan Sya'ban tadi, ini mak bapak kita yang sudah mati itu, yang ada di alam barzakh itu nunggu kiriman kita. Sampai dah Mir kira-kira apa yang kita kirim ke sampai ayatnya itu sudah jelas. Alladzina yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Iman kita sama, cara ibadah kita sama, dia. Nah, cara sholat kita sama dengan yang dituntun oleh Nabi. Apa yang kita niatkan sampai galau. Ini ayatnya. Hadisnya, innal malaikata yahmiluna sadaqatil ahya fayafrahuna asyaddu ma yafrahuna fid dunya. Itu kita kirim ke sedekah arwah kita tadi untuk arwah tadi, langsung Allah kirim malaikat. Hei malaikat, kirim ke lainina apa yang diniatkan oleh orang yang hidup ini. Itu diperintahkan oleh Allah, langsung tiap malaikat itu menyebar ke alam barzakh itu. Manggil ya, manggil. Umpamanya yang kirim ini Haji Eka atau Haji Nopi. Nah, dia ini cocok aku dua ikut ini nah. Aku ngirim ke mak bapak aku, siapa namanya? Pulan bin Pulan. Kagak dipanggil oleh malaikat. Hei Pulan bin Pulan, ini kiriman dari anak kau Eka, kiriman dari anak kau Nopi. Nah, ini kiriman dari anak kau Topik. Nah, dia ini kiriman dari mamang ini nah. Siapa namanya ini? Mang Ucup. Ucup. Nah, dia fayafrahuna asyaddu ma yafrahuna bid dunya. Mereka itu senang ladas nian dikirim itu nah. Ya, yang kita kirim itu ngapo? Mereka itulah sudah terputus untuk beribadah nambah pahala. Itu ya, kalau kita nak ibadat, kalau nak nambah pahala waktu kita hidup inilah nah. Kalau kita lah mati, kalau kamu duluan mati dari aku kagak, nak marah itu. Kalau kita mati kagak, dah baca lagi nak nambah. Ya, nahnu maqtu'un 'anil ibadah. Kami inilah sudah dah baca lagi nama pahala ujung mati-mati itu nah. Kecuali, nah itu yang galak disampaikan oleh ustaz-ustaz kita ini. Shadaqatun jariyatun, sedekah jariah. Siapa-siapa yang galak membantu pembangunan masjid, yang nunjuk jalan untuk orang yang lalu lalang lalu lintas, gitu ya. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang manfaat. Bukan ilmu agama be, bukan. Ilmu apa be? Cara kamu berdagang, disalurkan dengan kawan. Ini nah, kalau kamu nak sukses berdagang. Ini nah, cara kamu nak sukses dalam berbisnis, umpamanya dia. Ada yang pacak nyerpis motor, mobil, ya. Ada yang pacak mana-mana. Ini dijalankannya. Selama ilmu itu dijalankan, insya Allah jadi amal jariah. Itu juga guru-guru kita, ya, guru-guru kita yang ngajar ngaji, yang ngajar kita berwirid, sholat dan lain sebagainya. Nah, ilmu itu bermanfaat, ya. Kagak jadi amal jariah itu. Yang ketiga, au waladun salihun yad'u lahu, anak yang baik, ya, anak yang berbakti. Dia setiap sholat, habis sholat dia baca doa, Rabbana ufirli wali walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Atau doa yang galak dibaca oleh anak cucu kita ini, Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bapak Ibu saudara-saudara, setiap kita baca doa itu langsung dikirim ke oleh malaikat itu, ya. Bacanya be ringan itu. Rabbi firli itu bacanya be. Apalan budak-budak ini anak TKTPA itu, kalau kita baca langsung dikirim ke dengan mak bapak kita itu yang sudah meninggal. Boleh kita make Rabbi firli, boleh juga kita make Rabbana ighfir lana wali walidaina warhamhum kama rabbauna shighara, boleh itu ya. Kalau kita nak memimpin,
Rabbana ighfir lana, ya, mimpin doa Rabbana ighfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Kalau kita mimpin, ya. Kalau kita rewean Rabbi ighfirli wali walidayya. Yang tak boleh itu kalau kita mimpin macam Rabbi ighfirli. Nah, kalau kita mimpin doa imam Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tak usah diamin ke itu. Berarti imam itu nak menang dewek. Iyo, artinya tu nah dia. Imam macam doa Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dia mbak dosa dia amin ke? Nak menang dewek dia tu. Nak minta ampun imam bapak dia dewek. Iya, bila perlu sudah berdoa itu selentik dia tu tis. Kau ni nak menang dewek mam aja. Mestinya Rabbana ighfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Sudah, yang tiga ya. Nah, kiriman kita ini nah. Ini namanya sedekah ruah ini. Nah, dia sedekah ruah. Jadi uji Nabi itu wa ya ashabi lima sumya Sya'ban. Hei sahabat-sahabat, ngapa sangkan malam ini dinamakan malam Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, malam bulan ini bulan Sya'ban, li'annahu yatasya'abu fihi khairun katsir, karena berlimpah ruahnya pahala kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada yang hidup, kita yang masih hidup ini, dan wong yang sudah ada di alam barzakh itu nah, ya. Makanya kita dianjurkan sedekah ruah itu. Sedekah ruah ini Bapak Ibu-ibu, ini harus dijaga hati, ya. Hati kita ini harus dijaga, ketulusan, keikhlasan. Boleh kita sedekah ruah, ngajak tetangga, kawan, sahabat itu ya. Jangan sampai kita riak. Kalau kita riak, umpamanya ambul-ambulan bahasa Palembang, atau kita minta dipuji, minta alam, nak minta kata ke bahwa sedekah ruah kita ini hebat. Nah, yang itu yang tak sampai itu. Nah, makanya walaupun kita ini kita jaga hati jangan sampai riya, ya. Ittaqullaha mastata'tum. Kalau kita sedekah itu sesuai dengan kemampuan. Itu yang dicontohkan oleh kawan-kawan kita setiap hari itu nak. Hari Jumat, pagi Jumat jam 9, jam 10 dia magi ke dengan wong yang cleaning service yang galak nyapu jalanan, 5 pack, apa 10 bungkus nasi dia. Panggil-panggilnya itu namanya wong yang ikhlas namanya dia lillahi taala. Kalau amal kita ini ikhlas sedikit besar pahalanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita nak sehat, sedekah jangan ada sedekah. Terutama sedekah ruah ini dia. Dawu mardhakum bis sadaqat. Obati penyakit kamu itu dengan sedekah. Wong yang galak sedekah itu wong sehat, itu ya. Jauh dari penyakit, jauh dari balak bencana. Ngapa dikit-dikit demam, terpleset, nyampak, kita basah memang itu. Iya, sayang dengan duit, padahal kita mati, kita tinggal ke galau. Nah, wong yang galak sedekah itu coba tengok rainya cerah, duitnya, rezekinya itu murah, itu ya. Sebab janji Nabi ini bukan uji aku, bukan uji ustaz. La yanqusu min sadaqatin bal yazdad. Tidak bakalan berkurang harta yang kita infakkan di jalan Allah, bahkan bertambah itu ya. Sedekah yang paling besar pahalanya itu adalah la ya'kulu ta'amaka illa taqi. Nah, sedekah yang paling besar pahalanya itu sedekah dengan orang yang galak. Bukan, kamu tuh ngeri dah. Sedekah. Dah kamu nih juga aku. Sedekah yang paling oh ya kopi dulu. Lepas maghrib ini. Oh cocok aja sini. Sedekah yang paling besar pahalanya itu adalah apa yang disampaikan oleh Nabi, la ya'kulu ta'amaka illa taqi. Yang paling besar pahalanya itu adalah sedekah dengan wong yang ahli ibadah. Nah, dia sedekah wong yang memakmur ke masjid. Nah, wong yang memakmurkan kegiatan masjid. Masuk sedekah dengan mengaji Yunus Nina besar pahalanya. Dengan ke Ali, nah itu besar pahalanya itu ya. Dengan wong yang galak berjamaah, menak besar lagi dengan ustaz-ustaz. Nah kaget. Ketawa kamu tuh nak nguyok itu.
Maksud aku sedekah dengan ustadz-ustadz yang ngajar anak kamu itu nah. Bukan aku minta sedekah. Ah, kamu nih galak underestimate kamu tuh. Iya, galak suuzon kamu tuh. Baik ya. Jadi itu namanya sedekah arwah. Malam ini adalah malam di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu keistimewaan. Jadi 4 malam tadi ya. Malam yang kelima adalah malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu malam yang sangat istimewa. Kakek bulan puasa gitu, kakek terangkan itu ya. Jangan terangkan di sini, habis bahan kami ini. Iya. Oh, cuk tahu bae. Main. Nah, satu malam Nabi kita itu didatangi oleh Jibril, bertanya, "Muhammad, qum wa sholli warfa' ra'saka wa yadayka ila sama." Muhammad, bangun, salat, angkat tangan, berdoa. "Ma hadhihi lailah ya Jibril." Malam apa ini Jibril? Dulu kan waktu zaman Nabi kan belum ada kalender. Ada belum kalender? Belum. Di zaman kalender itu di zaman Umar bin Khattab baru ada kalender. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, bulan-bulan ini. Di zaman Nabi belum ada. Nah, makanya Nabi ngomong itu, "Ma hadhihi laila ya Jibril." Malam apa nih Jibril? "Hadhihi lailatun nisfi min Sya'ban." Malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. Oleh karena itu, bangun ya, salat, mohon kepada Allah, minta kepada Allah, ibadah kepada Allah. Seluruh dosa kesalahan yang bangun malam hari ini, beribadah malam hari ini, galo-galonya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi urut-urutannya itu kakek dibantu oleh Ustaz Farhan, ustaz-ustaz yang lain itu ya. Sudah kita sholat maghrib, zikirnya itu zikir singkat itu ya. Kakek sudah itu baru ba'diyah maghrib, sudah ba'diyah maghrib ada sholat. Nah, salat sunat. Nah, qum wa sholli. Wa sholli itu artinya sholat. Sholat itu tidak kata judul. Nah, sholat sunat biasa. Kalau nak usolli sunatan rakaataini lillahi ta'ala. Aku sholat sunat 2 rakaat. Namanya sholat sunat mutlak. Nah, sholat sunat mutlak. Cuman jangan disebutkan mutlakon. Iya, usolli sunatan rakaataini mutlakon lillahi. Kata itu. Pokoknya tidak usah disebut. Usolli sunatan rakaataini lillahi ta'ala. Baca Fatihah, sudah Fatihah, rakaat kedua baca Fatihah lagi. Baru kita baca Yasin itu nah, ya. Nah, kita beramal itu seluruh dosa kesalahan kita diampuni oleh Allah kecuali illa ayyusyraka billah. Kecuali wong yang syirik kepada Allah, masih percaya dengan benda-benda keramat, masih percaya dengan keris, percaya dengan batu cincin, percaya dengan dukun. Nah, kecuali dukun beranak, percaya dengan ahli nujum dan lain sebagainya itu ya, tidak diampuni. Yang kedua yang tidak diampuni itu adalah aqul walidain, wong yang durhaka dengan mak bapak. Nah, itu ya. Yang ketiga, siapa yang tidak diampuni? Akilur riba, wong yang 10-12 minjem 10 itu namanya makan ngerenten, makan riba. Nah, dia siapa lagi? Mudaminu khamrin, wong yang minum minuman khamr yang memabukkan. Yang boleh itu minum OKOC. Nah, itu ya. Oh, termasuk promo ini, ada boleh ya? Ah, masya Allah, masya Allah, masya Allah dia. Siapa lagi? Wong yang berselingkuh. Nah, berselingkuh. Nah, ya, itu juga tidak diampuni. Berzina, punya simpenan, tapi tidak diikat dengan perkawinan, itu ya, juga tidak diampuni, itu ya. Illa, kecuali lil istisna, kecuali mereka itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi yang tidak diampuni? Qati'. Qati' itu artinya wong yang mutus ke tali silaturahmi, alias wong yang tidak seteguran, tidak sebayaan, itu ya, yang boesan dan lain sebagainya.
Nah, dosa-dosa ini mari kita minta ampun itu ya. Kalau kepada Allah kita minta ampun, kalau kita dengan manusia kita saling memaafkan. Insya Allah dengan kita minta ampun, saling memaafkan, menjalin tali silaturahmi, ditambah dengan kita beramal beribadah, insya Allah mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah, dosa kesalahan kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Masya Allah, Masya Allah.